Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk pada bagian pendahuluan, yang pertama kita lihat adalah absen siswa. Nah, kita bisa klik. Di sini ada daftar nama-nama siswa yang untuk belajar pada materi tentang bab tersebut di atas. Sedangkan yang kedua adalah untuk kompetensi dasar. Yang pertama di bagian pengetahuan, yaitu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan di bagian keterampilannya adalah menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta arti penting persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika secara tepat. Dan yang terakhir yaitu indikatornya adalah satu, menjelaskan makna keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman di Indonesia. Serta yang ketiga yaitu menjelaskan arti penting persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu untuk bentuk harmoni dalam keberagaman. Ini ada 3. Yang pertama yaitu keberagaman sosial budaya, bisa kita lihat, yaitu ini gambaran dari contoh keragaman sosial budaya dari pakaian adat, rumah adat, atau sebetulnya banyak sekali contoh yang lain, antara lain mengenai seni budaya, suku, agama, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, keberagaman gender. Nah, ini hanya contoh gambar para pahlawan. Ternyata dari zaman dahulu ini tidak hanya satu gender, tapi ada baik dari laki-laki maupun kaum perempuan. Dan ini kedudukannya pun sekarang sudah setara, tidak ada perbedaan gender. Sedangkan yang ketiga yaitu keberagaman ekonomi. Nah, ini digambarkan dengan berbagai macam profesi, karena profesi akan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Ada yang sebagai di keamanan, kemudian sebagai seorang chef atau dokter, atau bahkan di sektor lain, misalnya di bangunan. Kita lanjut ya, ini di bagian selanjutnya yaitu mengenai harmoni dalam keberagaman masyarakat. Ini nanti videonya bisa kita lihat. Secara umum ternyata bahwa keberagaman ini memiliki dampak yang luar biasa. Nah, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan, karena adanya kebinekaan mudah membuat penduduk Indonesia berpendapat berbeda. Nah, ini akan menimbulkan beberapa permasalahan ya. Pertama, bahwa keberagaman Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut dihargai. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini tidak akan terselesaikan dan dapat berkembang menjadi sebuah konflik. Konflik yang terjadi antara lain bisa berakibat sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih. Salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Nah, bentuk konflik di Indonesia umumnya di sini ada berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik
politik. Nah, konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi, sedangkan politik tentu merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, agama, konflik antar ras maupun antar golongan. Nah, ini yang sering disingkat dengan istilah SARA. Nah, akibat yang ditimbulkan ini bisa memiliki akibat positif maupun yang negatif. Salah satu akibat positif pada konflik adalah bertambahnya kuatnya rasa solidaritas antar kelompok, atau bertambahnya rasa solidaritas pada kelompok tersebut. Sedangkan yang negatifnya adalah konflik tersebut kerugiannya sangat banyak. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, serta perubahan kepribadian. Upaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat, bahwa setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat itu harus diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Nah, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman masyarakat. Nah, ini coba kita lihat tayangan videonya. Ini kita lihat secara sekilas saja. Gambaran dari konflik berdasarkan tingkatan konflik ideologi maupun politik. Kemudian berdasarkan jenisnya, ini yang sering disebut dengan istilah SARA. Penyebabnya antara lain konflik masyarakat. Ini bisa karena perbedaan pandangan antar kelompok, pertentangan norma, sanksi pelanggarnya tidak tegas, tindakan masyarakat tidak sesuai dengan norma yang berlaku, serta terjadi proses disosial. Lalu menurut para sosiolog, karena perubahan sosial, perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, benturan antar kepentingan. Cara penyebabnya ini karena menguatnya etnosentrisme kelompok, stereotip terhadap suatu kelompok, hubungan antara penganut agama yang kurang harmonis, atau hubungan antara penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis. Nah, ini akibatnya dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma, perubahan kepribadian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa dengan preventif, represif, atau kuratif. Preventif pencegahan, represif mengatasi masalah dengan penangkapan, atau kuratif tindak lanjut penanggulangan dengan perdamaian. Bisa yang lain, ya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan bangsa lain, memberikan pujian terhadap yang lain. Kita bisa menerima keanekaragaman budaya dari bagian budaya bangsa. Sedangkan untuk penutup,
yaitu membuat resume tentang makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada latihan mengerjakan soal bisa di rumah. Ini ada sekitar 20 soal. Nah, ini jadi barangkali untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.